Ketergesa-gesaan itu dari setan, kecuali dalam 5 perkara ini. Sikap pelan-pelan itu dari Allah, dan sikap tergesa-gesa itu dari syaiton. Imam Syayukani, pengarang kitab tafsir Fathul Qadir, menjelaskan bahwa yang dimaksud tergesa-gesa pada hadis di atas adalah bahwa setan seringkali menggoda manusia dengan bisikannya agar tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam konteks tertentu seringkali menghalangi sikap tabayun atau teliti. Lawan sikap tergesa-gesa adalah pelan-pelan atau sabar. Sabar atau tidak tergesa-gesa merupakan akhlak yang terpuji, sebagaimana sabda Nabi, "Sesungguhnya pada dirimu ada 2 akhlak yang dicintai Allah, yaitu al-halim, menahan diri ketika marah, tidak tergesa-gesa menyikapi suatu masalah, dan al-anah, berhati-hati dalam menghadapi suatu masalah, menahan diri, dan tidak terburu-buru." Kecuali 5 perkara, setidaknya dari hadis di atas, kita dapat mengambil sebuah pemahaman bahwasannya tidak tergesa-gesa atau sabar adalah akhlak terpuji yang diajarkan oleh Islam. Oleh karenanya, sikap tergesa-gesa dipadankan dengan godaan setan kepada manusia yang motif utamanya adalah menjerumuskan manusia ke lembah yang hina. Sikap tergesa-gesa memang seringkali merugikan manusia, terlebih saat mengambil sebuah keputusan yang penting. Karena tergesa-gesa dan dipenuhi dengan hawa nafsu, sehingga tidak bisa berpikir jernih, akan menimbulkan kekecewaan yang tak bertepi. Oleh sebab itulah, Islam melarang umatnya untuk bersikap tergesa-gesa, kecuali dalam beberapa perkara. Alam Hilyatul Aulia, Abu Nu'aim Al-Asbahani menyebutkan, Hatim Al-Ashom menegaskan bahwa ada 5 sikap tergesa-gesa yang diperbolehkan oleh Islam. Pertama, menyuguhkan hidangan untuk tamu. Dalam Tafsil Al-Azhar, Buya Hamka menyitir cerita Abu Talhah, sahabat Nabi yang rela kelaparan demi memuliakan tamunya. Apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi tentu saja merupakan sebuah teladan betapa Islam sangat memperhatikan tamu. Bahkan, menyegerakan hidangan untuk tamu dengan segera merupakan akhlak Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan." Mempercepat untuk menghidangkan makanan dan minuman merupakan akhlak sekaligus kehormatan memuliakan tamu itu sendiri. Kedua, mengurus mayit atau jenazah. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka salah satu anjurannya adalah segera diurus, dimandikan, dikafani, disolati, dan kemudian dikuburkan. Menunda pengurusan jenazah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang solih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang solih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian." Ketiga, menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya, menikahkan anak perempuan jika sudah berumur, dan siap secara mental serta finansial, merupakan salah satu kewajiban orang tua yang harus segera ditunaikan. Hal ini tentu saja guna menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan. Keempat, melunasi utang ketika sudah jatuh tempo. Kebiasaan mayoritas orang adalah menunda-nunda membayar hutang, padahal sudah jatuh tempo. Padahal hutang sunnahnya adalah segera dibayar atau dilunasi. Islam sangat mengecam menunda-nunda pelunasan hutang. Bahkan, orang yang menunda-nunda pelunasan hutang, padahal ia dalam kondisi telah mampu melunasi, ditempatkan pada perbuatan zolim, sebagaimana sabda Nabi, artinya,
menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Terakhir, segera bertaubat jika berbuat dosa. Kebanyakan orang masih berpikir bahwa taubat itu urusan belakang. Pemikiran seperti ini bisa dengan mudah kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, bahwa sebagian besar menganggap bahwa masa muda adalah masa nakal dan dihabiskan untuk hura-hura, senang-senang, mabuk-mabukan, pacaran, dan sejenisnya. Nanti jika sudah tua, baru taubat. Anggapan demikian itu sangat fatal karena umur seseorang tidak ada yang mengetahui kapan akan diambil olehnya. Oleh sebab itu, jika melakukan sebuah kejahatan atau perbuatan dosa, maka Islam memerintahkan untuk segera bertaubat. Al-Quran telah menyebutkan kepada kita taubat nabi-nabi dan orang-orang yang soleh atas perbuatan salah mereka. Mereka segera menyesal, bertaubat, dan dengan berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menerima taubat mereka. Risalah telah berbuat dosa. Nabi Musa sebelumnya mendapatkan, namun beliau segera bertaubat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 15-16.